Oke, kembali lagi di forum Timnas. Jadi ada kabar yang cukup menarik perhatian gua, yaitu dari sepak bola Indonesia yang akan nantinya gua akan bahas hubungannya dengan tim nasional Indonesia seperti apa tentu saja. Jadi kalau kita ingat bersama-sama, Liga 1 Indonesia itu kemarin sempat di-stop, ya, sempat dijeda karena ada tragedi Kanjuruhan itu sekitar sebulan lebih. Tapi kita juga ingat bahwa sudah bergulir kembali, ya, kurang lebih juga sebulan yang lalu. Ya mungkin nggak nyampe sebulan, tapi at least sudah berjalan beberapa pekan lah Liga 1. Nah, yang menjadi permasalahan adalah berjalannya Liga 1 juga dengan beberapa kondisi. Stadionnya harus penontonnya dibatasi, terus Arema juga mendapatkan kerugian, tidak bisa main di home, main di netral dengan tanpa supporter, bla bla bla, banyak lah kerugian-kerugian, pembatasan-pembatasan yang tentu saja akan merugikan tim secara finansial dan juga secara kompetisi, ya, secara komersial. Jujur, semenjak tragedi itu, gue tidak nonton tim Liga 1 lagi, jujur, di TV maupun di mana, apalagi di stadion, ogah. Ya jujur, karena apa? Gue tidak melihat liga ini apa ya, berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena ujung-ujungnya adalah, oke, terjadi satu masalah. Oh, rame ya. Kemarin perhatian semua ke tragedi Kanjuruhan. Abis itu selang berapa berapa lama liga berjalan normal lagi. Normal, nggak ada yang bahas lagi. Jadi ntar akan ada terulang lagi kejadian apa, tragedi apa. Jadi gue malas lah nonton Liga 1 kita sampai ada titik terang di mana oke, kita lakukan reformasi, kita lakukan pembedahan secara besar-besaran, baru gue mau nonton lagi. Nah, yang menjadi permasalahan, Liga 1-nya sudah berjalan dengan berbagai kondisi yang tadi gue bilang. Liga 2-nya, Liga 3-nya itu stop. Tidak berjalan. Bahkan kemarin ada keputusan yang gue mau bahas ini adalah Liga 2 tidak dilanjutkan atau diberhentikan. Nah, dan juga Liga 1 berarti tanpa degradasi. Nah, ini yang apa ya, sangat menyedihkan kalau gue bilang. Kemarin diungkapkan alasan kenapa Liga 2 tidak dilanjutkan adalah ada rekomendasi juga dari beberapa klub Liga 2, karena tidak sesuai dengan apa ya, kalau gue bilang kemarin lupa, pokoknya tidak sesuai dengan yang diinginkan lah. Ya, tidak sesuai dengan penerapannya Liga 2-nya. Terus ada rekomendasi juga dari Exco PSSI di mana ya dengan beberapa pertimbangan lah, ibaratnya Liga 2 tidak dilanjutkan. Nah, tentu saja ini membuat kerugian. Ini menjadi kerugian bagi klub Liga 2-nya secara personal, karena mereka sudah bikin tim, mereka sudah persiapkan segalanya untuk Liga 2, satu kompetisi, satu periode, sudah bekerja sana sini untuk mendapatkan segala yang mereka butuhkan, budgeting, sponsor, investor, mereka sudah cari apa itu, mereka sudah persiapkan pemain, sudah kontrak pemain. Dengan tidak dilanjutkan Liga 2 ini, tentu saja itu akan sangat sangat merugikan klub. Ya, sangat sangat merugikan klub, jujur. Nah, yang menjadi persoalan juga adalah tadi Liga 1-nya lanjut tapi jujur kualitasnya sangat menurun. Liga 2-nya stop, Liga 3-nya stop. Lalu kemana pemain-pemain Liga 2 dan Liga 3 ini? Larinya ke Tarkam. Kalau mereka tidak dapat tempat di Liga 1, larinya ke Tarkam. Nah, apa pengaruhnya untuk tim nasional kita? Jelas ini akan sangat berpengaruh. Kualitas pemain yang kita harapkan lebih baik ke depannya menjelang Piala Asia ternyata di stop. Ternyata justru mendapatkan kendala seperti ini. Sulit dong mencari pemain lagi kalau hanya di Liga 1, Liga 2-nya tidak jalan, ujung-ujungnya ke Tarkam, kualitas pemain tidak akan meningkat di Tarkam for sure, karena cuma ngincer kemenangan dan kebanyakan mainnya cuman, ya tahu sendiri, tidak ada aturan. Liga 3-nya pun demikian. Jadi faktor-faktor inilah yang membuat kemarin pun gue berkali-kali gue bilang ini bukan salah Sinteyong. Ya, kalau timnas gagal, ini adalah buntut dari bagaimana fondasi
tim nasional kita, negara sepak bola Indonesia ini buntut dari sepak bola Indonesia yang amburadul, terutama dari liga. Mana ada liga yang jelek menghasilkan timnas yang bagus. Di mana-mana liga yang bagus menghasilkan timnas yang bagus. Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman menghasilkan timnas yang bagus. Oh, Liga Argentina nggak terlalu hebat, Liga Brazil nggak terlalu wah, tapi kenapa tim nasional berprestasi? Lihat, pemain Brazil, pemain Argentina banyak yang main di luar. Mayoritas pemain tim nasional mereka mainnya di klub-klub Eropa. Klub top Eropa, Liga top Eropa, Liga Inggris, Spanyol, Jerman, Italia, dan sebagainya. Itu lagi. Artinya, mereka pun, pemain-pemain mereka pun harus menimba ilmu, harus bermain di kompetisi di mana liga itu berjalan dengan baik, berjalan dengan semestinya, kualitasnya bagus, yaitu di Eropa. Sehingga timnas mereka pun juga bagus. Nah, permasalahan dari Indonesia adalah, pertama, pemainnya mayoritas dari liga kita. Yang kedua, liga kita berantakan. Liga kita tidak bisa menghasilkan pemain-pemain yang sesuai dengan kualifikasi, di mana mereka harus penampilannya ya sebagai pemain timnas. Mereka sudah dipilih sebagai pemain timnas, ya harus talenta-talenta terbaik. Ternyata masih ada yang menurut gue dibongkar pasang oleh Sinteyong. Karena apa? Tidak memenuhi ekspektasi. Nah, ini apakah salah Sinteyong sebagai pelatih? Enggak. Ya, kompetisi itu sangat penting untuk memutuskan siapa yang akan dipanggil ke timnas. Kalau kompetisinya saja amburadul, Liga 2 sekarang stop, Liga 3 stop, semakin dikit stok pemain, dan gue nggak ngerti gitu maunya kemana arah sepak bola kita. Dan apakah ini salah PSSI? Iya, secara keseluruhan. Gue tidak bilang 1-2 nama, tapi secara keseluruhan. Pak Iwan Bule di sini juga nggak bisa kita salahkan sepenuhnya. Karena setiap pengambilan keputusan rapat Exco dan sebagainya itu ada namanya pengambilan suara dari anggota Exco. Ya, memang kalau kita bicara vote ketua PSSI itu dilakukan oleh 86. Itu terakhir 2019. 86 voters yang terdiri dari Asprof mereka, PSSI, setiap provinsi satu Asprof, asosiasi provinsi namanya. 18 klub Liga 1, klub Liga 2, klub Liga 3, asosiasi futsal, dan asosiasi sepak bola wanita. Ya, tapi kalau rapat-rapat yang mau mengambil keputusan ini, sanksi ini, itu biasanya dilakukan oleh mungkin PSSI dengan Exco-nya, atau mungkin dengan PT Liga Baru. Ya, itu yang setahu gue. Maka dari itu, ya kalau mau disalahkan ya satu komponen ini yang terdiri dari PSSI, semua anggota, semua Exco, dan juga PT Liga Baru yang gue rasa melakukan blunder yang sangat-sangat parah. Nah, lantas mau seperti apa sepak bola kita? Harapan supporter itu semakin hari semakin meningkat, ekspektasi kita itu semakin meningkat. Mau inilah, mau juara apa. Tapi kenyataannya bahwa liga kita saja seperti ini. Tidak ada progres yang jelas. Tidak ada progres yang jelas. Tidak ada kedepannya itu mau seperti apa liga kita ini, atau pemain-pemainnya ini kita lebih banyak keluar negeri atau bagaimana, atau liga kita nanti akan menjadi, nggak ada sama sekali. Yang penting cuan setiap ini, siarannya malam hari supaya dapat hak siar atau dapat penonton yang banyak. Itu doang yang dipikirkan. Nggak ada pemikiran visioner ke depannya. Nah, bagaimana mau menghasilkan timnas yang bagus seperti yang gue bilang tadi, dari liga yang jelek. Maka dari itu, kalau mau kita berekspektasi tinggi kepada timnas kita, maka benahi dulu liga kita. Ya, kalau bapak-bapak di PSSI ingin timnas kita bagus, berprestasi, maka benahi dulu liganya. Karena liga itu adalah penyumbang 80% dari pemain timnas kita. Kita lihat. Kecuali nanti di Piala Asia yang dipanggil kebanyakan pemain-pemain yang tidak bermain di liga lokal, baru kita tidak bisa menilai seperti ini. Nyatanya, selama ini mayoritas dari pemain yang dipanggil timnas adalah pemain Liga 1, pemain Liga 2, pemain Liga 3, yang tidak secara langsung sih Liga 3 langsung dipanggil, enggak, tapi kan progres Liga 3 main Liga 2.
Itu kan bagian dari siklus, bagian dari proses. Ya kan, untuk menyaring siapa yang terbaik baru di Liga 1. Oh, nanti pelatih bisa lihat, pelatih timnas lebih gampang eh, me- menyensornya, bukan menyensor, apa sih, menseleksi ya. Kalau Liga 2-nya stop, Liga 3-nya stop, ya tidak punya banyak pilihan. Hanya mengandalkan pemain-pemain di Liga 1. Yang ujung-ujungnya pemain-pemain itu lagi. Oke, jadi ya ini keputusan yang tidak mengherankan tapi ya sangat buruk. Liga 2 di stop tentu saja akan menghasilkan kerugian yang fatal. Gua rasa sudah rugi ya PT Liga Baru. Gua rasa dengan penyiaran Liga 1 juga banyak yang menurun, dari komersial, dari penonton juga pasti akan menurun, dari stadion pun akan berpengaruh, dan ini mempengaruhi secara keseluruhan dari kompetisi kita. Dan gue tidak melihat kompetisi kita semakin baik, justru semakin mundur ini kalau seperti ini terus. Oke, segitu dulu. Jadi timnas yang baik membutuhkan liga yang baik. Timnas yang buruk adalah hasil dari liga yang buruk. Salam sepak bola.